Wahai jiwa yang sudah mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah suci, jiwa yang sudah mengerti, jiwa yang sudah diliputi oleh Nur Muhammad, jiwa yang sudah diliputi Nur Ma'rifat, ya. Harusnya di dunia ini sudah surga. Ya, ada jannatul ma'wa untuk tubuhnya, jannatul na'im untuk hatinya, jannatul firdaus adalah untuk fuadnya, dan jannatul kurbah untuk sirnya. Karena kita adalah sekarang sahabat adalah dari alam ahadiyah sampai ke alam insan itu adalah akhirnya menjadi mewujud semacam ini, maka terjadilah 4 alam dalam tubuh kita. Alam zat, alam sifat, alam asma, alam dohir, alam mulki, alam af'al, tadi semua ya. Maka memensucikan jiwa adalah dengan mengembalikan adalah kepada alam awal tadi. Bukan setelah mati, tetapi di dalam hidup tadi semua. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Assalamualaikum ya malaikat jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina Umar Sayyidina. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat abah saya itu dimanapun berada di seluruh Nusantara, hari ini lebih baik, hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah, hari ini lebih bermartabat, hari ini lebih ikhlas, hari ini lebih ridha, hari ini adalah awal senantiasa terus melakukan kebangkitan, kiamah, mengkiamatkan diri, membangkitkan diri, dan senantiasa bahagia, lebih bahagia, lebih bahagia, lebih bahagia, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kepada kita waktu, ya, adalah untuk bergegas mendapatkan ampunan Allah. Wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Allah menyuruh kita bergegas untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah adalah merupakan sebuah konsep yang sudah baku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka persoalan-persoalan kita manusia, sahabat, adalah persoalannya adalah yang sering Abah sudah bahas adalah
kerdilnya jiwa, kotornya jiwa. Karena sebenar-benarnya diri kita bukan jasad, yang sebenar-benarnya diri kita juga sebenarnya bukan jiwa. Karena yang Allah tiupkan adalah ruh, ya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ruh selalu positif. Ruh adalah selalu ada dalam kebaikan, sahabat, ya. Oleh karena itulah bedakan antara jiwa dan ruh, ya. Dan kita, ya, Allah menghitab kita dalam Al-Quran adalah sebagai si jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Maka Allah memanggil kita nafs, jiwa. Bahkan pada saat jiwa itu sudah suci tadi semua, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah suci, jiwa yang sudah mengerti, jiwa yang sudah diliputi oleh Nur Muhammad, jiwa yang sudah diliputi Nur Ma'rifat, ya. Harusnya di dunia ini sudah surga, ya. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhnya, jannatul na'im untuk hatinya, jannatul firdaus adalah untuk fuadnya, dan jannatul kurbah untuk sirnya. Karena kita adalah sekarang, sahabat, adalah dari alam ahadiyah sampai ke alam insan itu adalah akhirnya menjadi mewujud semacam ini, maka terjadilah 4 alam dalam tubuh kita. Alam zat, alam sifat, alam asma, alam dohir, alam mulki, alam af'al, tadi semua, ya. Maka memensucikan jiwa adalah dengan mengembalikan adalah kepada alam awal tadi. Bukan setelah mati, tetapi di dalam hidup tadi semua. Kalau sudah mati adalah terlambat. Maka Allah ingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita harus diperintahkan untuk aslama illa wa antum muslimun, untuk mengaslama, kembali lagi dari af'al ke asma, asma ke sifat, sifat ke zat, ya. Dari baju ke kain, kembalikan kain ke benang, kembalikan benang ke kapas. Itulah tujuan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, itu kan konsepnya. Pelajarannya mudah dipahami. Tetapi yang terpenting, yang paling sulit melawan aku 4 adalah aku fi'il tadi. Yang dia sendiri merasakan keberadaannya. Dia sendiri merasa wujud. Dia sendiri merasa ada. Maka disinilah letak persoalannya. Sehingga bagaimana mensucikan jiwa adalah dimulailah dari mensucikan diri yang syariat, dohir tadi semua. Adalah dengan mandi tobat, dengan proses-proses yang tirakat, dengan saum, dengan apa, untuk melawan diri yang dohir. Yang letaknya diri dohir ini pada nafsu amarah. Maka selalu nafsunya amar, tubuh ini memerintahkan adalah untuk berseberangan dengan Tuhan. Kalau Tuhannya wujud, dia pun ingin melawan Tuhan, baik dia merasa wujud. Kalau Tuhannya yang melihat, maka dia pun adalah selalu merasa yang melihat aku. Kalau Tuhannya itu adalah mendengar, dia pun adalah mengakui bahwa pendengaran adalah aku. Disinilah letak aku 4. Aku jasad, sebetulnya aku yang menjadikan ujian kepada manusia. Sampai baginda Nabi ditegur oleh Allah 2 kali, wastagfir lidzambika. Adalah mohon ampunlah. Nah inilah maka dibagilah nanti ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat untuk melihat fiilnya, tarekat untuk melihat asmanya di hati. Ma'rifat adalah untuk hakikat, adalah untuk melihat sifatnya di ruh. Dan ma'rifat untuk menyaksikan zatnya pada syirmu dari semua. Maka di penghujungnya manusia itu makhluk, sebut makhluk. Allah sebut khalik. Hubungan di antara keduanya adalah sebut khuluk, akhlak. Akhlak siapa? Maka tentu saja adalah, karena baginda Nabi sudah mencontohkan adalah akhlak yang harus dilakukan oleh kita adalah akhlak Allah. Maka sebenarnya kita ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah mengembalikan. Kalau kita sudah suci jiwanya, sebetulnya udah memang dari awal Allah sudah jamin kok kepada Adam, ya tadi. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragada, tadi semua. Kemudian wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi kita mendekati huldi. Semua dari Adam kita sampai Bani Adam adalah selalu adalah yang dicari bukan Allah, tadi semua, ya.
Maka muncullah nanti ibadah yang dicari pahalanya, yang dicari surganya, yang dicari akhiratnya, yang dicari dunianya. Karena disinilah. Maka dibagilah sahabat, ada syirik jali pada tubuh. Nah inilah yang paling berat. Itulah maka Nabi bersabda, wujuduka danbun. Wujud kamu itu dosa. Tadi semua ya. Maka itulah baginda Nabi mencontohkan kepada kita beristighfar minimal adalah 70 kali sehari, 100 kali sehari. Tapi istighfar itu bukan ucapan, tapi itikad tadi semua. Kalau kamu adalah baju, beritikad mengembalikan sebenar-benarnya baju ini adalah kain. Sebenar-benarnya fi'il ini adalah datang dari asma, dari hati. Nggak ada Pak, tubuh kita ini bergerak, pasti diperintahkan oleh hati. Tidak ada. Maka Bapak mau pergi kemana, pasti hati yang menyuruh duluan. Maka tadi kembalikan fi'il kepada asma. Nah, jangan sampai si fi'il ini, si hati inilah yang menjadi persoalan. Maka itulah si jiwa, karena si jiwa sudah Allah ilhamkan memiliki dua. Ada dua kemungkinan. Allah sudah mengilhamkan kepada si jiwa dua potensi. Kalau si ruh satu potensi. Tadi semua. Kalau setrum itu ya sudah tujuan memberikan hidup, udah selesai. Tapi si jiwa ini selalu dua pilihan. Dan itulah kenapa alam dunia yang Allah sampaikan surat Al-Anbiya, dulu adalah bumi dan langit itu satu, kemudian aku pecahkan. Nah itu. Maka seolah-olah di sini ada alam kabir, ada alam sogir, tadi semua ya, dan diri kita pun memiliki dualisme dalam kehidupan. Siang, malam, hidup, mati, laki-laki, perempuan, atas, bawah, menang, kalah, berkah, nggak berkah, untung, rugi. Nah itu sebagai ujian. Sebagai ujian kepada si jiwa. Tadi maka itulah, maka untuk mensucikan jiwa adalah Allah sudah mengatakan, qad, maka menggunakan litahki, qad aflaha man zakaha. Sudah peran, pasti untungnya itu si jiwa yang membersihkan di sini jantungnya, kolbunya. Tadi semua. Nah disinilah maka nanti ada zikir syariat, ada zikir thariqat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Di sini ada sholat syariat, sholat thariqat, sholat hakikat, sholat ma'rifat. Tadi semua. Maka ada sholatul maktubah, ada sholatul daim, ada sholatul wusta. Karena kita bukan 1/4, bukan 2/4, bukan 3/4. Kita berasal dari 1/4/4. Maka di penghujung perjalanan manusia adalah di surat Fatihah, tubuhnya surat Fatihah, ada dari Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu adalah menjadikan diri kita qul huwallahu ahad. Nah itu bagaimana mensatukan, mengembalikan. Maka dari istighfar yang dari Quran Allah ajar kepada kita istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu Allah dalam Al-Quran surat Nuh ayat 12 dari mulai 10, 11 tadi semua. Istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Allah, tetapi mohon ampun di situ adalah bukan istighfar ucapan astagfirullah. Karena segala sesuatu amal itu selalu al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Selalu ada perbuatan. Jadi ada syukur bil lisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari, selalu dibagi. Islam, iman, ihsan, selalu dibagi. Maka istaghfiru rabbakum. Maka kenapa juga dibagi 3? Karena ada syirik jali pada tubuh, ada syirik khofi pada hati asma, ada syirik syir pada ruh. Nah inilah penghalang kita kepada Allah, sahabat. Maka Allah mengingatkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih itu. Barang siapa wong man yang ingin berjumpa, berharap perjumpaan. Tadi liqa dengan Allah. Tadi fal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka disinilah hubungan kita jiwa dengan kita dengan Allah itu ada akhlakul karimah. Ya, ada akhlakul azimah, ya. Akhlakul hasanah. Nah, banyak kan dari kita baru sampai akhlakul hasanah. Udah bisa sholat, bisa puasa, dari semua itu akhlakul hasanah. Tadi Allah mencintai itu juga. Tadi semua akhlakul hasanah.
Tapi yang diminta adalah akhlakul karimah, bahkan akhlakul azimah. Akhlakul azimah adalah takhallaku bi akhlakillah. Kalau awalnya aku Allah, harusnya kamu pulang pun adalah dalam martabat Allah. Itu. Wal awal aku, wal akhir aku, wal zahir aku, wal batin aku. Di sini ada sahabat. Nggak ada sholat aku, puasa aku. Maka sebetulnya dalam sholat dan doa iftitah itu inna sholati itu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tuh, bayangkan. Cuma lillah bukan lilillah. Bukan kamu yang melakukan, saya ikhlas kepada Allah nyembahnya. Tapi kamu yang melakukan, itu bukan lillah. Itu udah syirik. Maka disinilah yang harus dipahami oleh kita. Jangan sampai kita yang kata Allah sudah menghitobnya. Kamu peminan nasi ma'ya'budullah ala harfin. Banyak manusia yang beribadah hanya kepada huruf nama Allah. Maka tidak boleh menyembah fiilnya, tidak boleh menyembah asmanya, tidak boleh menyembah sifatnya. Karena kita harus kembali kepada zatnya. Nah, itulah yang disebutkan mensucikan jiwa adalah dalam teorinya dulu nih, Abbas belum prakteknya. Karena kalau nggak ngerti teorinya, ya nanti akhirnya kembali kita disibukkan oleh perkara-perkara yang tidak ada di sisi Allah. Karena Allahumma la syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu sendiri dan sekarang pun sendiri. Nah, itulah. Maka disitulah surat Toha ayat 14 menyuruh kita adalah innani anallah la ilaha illa ana. Nah itu. Sampai ana. Itulah maka zikir syariatnya dimulai dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Maka kita telah mengilahkan jasad kita. Akhirnya kita banyak ilah-ilah. Maka itulah kenapa Tuhan menyebut dalam Al-Quran Rob. Rob itu adalah ada jamaknya arbab. Ya. Arbab itu jamak dari Tuhan, Tuhan. Maka Tuhan. Maka Tuhan menyebutnya kami di dalam Al-Quran. Tapi ada Tuhan mengatakan aku. Nah kalau udah aku itulah dari semua. Siapa yang kita ilahkan? Kalau kita ilahnya materi hari ini, maka kamu akan kembali ke materi. Karena kamu akan kembali kepada ilah yang kita ilahkan. Kalau kamu energi, karena sekarang banyak orang yang melatihan energi. Sebenar-benarnya materi adalah energi. Tapi kalau kamu tujuannya energi, maka ilah kamu adalah energi. Maka pulang kamu adalah kepada energi. Demikian pula ada yang sampai kepada ilahnya itu adalah nur. Dia ingin kembali kepada nur. Ya, seperti Nur Muhammad, dia kenali. Dia sadar bahwa dohirnya adalah Nur Muhammad, batinnya Nur Muhammad. Berarti ilah kamu adalah nur. Dan Allah itu hanyalah mentajalikan diri kepada nur. Tapi nanti adalah yang disebutkan dengan tasawuf. Yang disebutkan dengan tasawuf itulah cara untuk kita mensucikan jiwa dengan tasawuf. Tadi semua. Maka dibagilah ada ilmu fikih untuk jasad, ilmu tauhid untuk kolbu, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk akhlak tadi semua. Karena di penghujungnya segala sesuatu itu sahabat, natijahnya adalah takhallaku bi akhlakillah. Bukan sholatnya. Sholat itu instrumen. Rukun Islam itu alat. Ibaratkan kita panci, alat masak. Tujuan kamu adalah sampai ketemu rasa dari masakan itu. Maka banyak orang terjebak adalah di instrumen, tapi lupa kepada makosid. Nah inilah. Sehingga manusia mendebatkan tentang cara. Nah inilah akibat karena manusia tidak paham. Padahal cara adalah ini. Maka Abah sudah ajarkan bahwa syariat yang dibawakan Nabi Adam dan Nabi Muhammad satu. Adapun adalah mansakan, manasik tadi. Inna sholaki nusuk, cara itu beda-beda. Pahami di situ. Orang akhirnya saling menyalahkan tentang cara. Padahal cara itu dalam segala apapun kamu dikasih pilihan kan. Mau pilih cara kamu, pilih cara temanmu, atau pilih bagaimana? Cara. Tadi semua. Maka inilah tentang metodologi tadi semua. Bagaimana cara, metodologi mensucikan jiwa. Maka itulah setiap aulia berbeda-beda. Sahabat. Dan Allah pun kasih berikan warid. Dari wirid dia. Nah awalnya tetap wirid. Tadi semua. Tetapi warid yang diberikan oleh Allah adalah berbeda-beda. Ada warid yang orang itu disuruhnya, diajaknya senang, puasa Daud gitu. Di ujungnya. Ada senang, Senin Kemis. Ada senang, memang itu saum aja. Maka itulah Allah siapkan surga Ar-Rayyan kepada dia yang diberikan warid. Tapi salah lagi pada saat kamu yang merasa puasa. Tidak ada Ar-Rayyan.
Ini semua. Allah memberikan warid. Jadi ingat, Allah lah pelakunya selalu gitu. Bukan kamu gitu, bukan kita. Ada lagi yang misalnya dari pintu adalah sodakoh. Dari pintu adalah orang itu senangnya berderma, membagi. Ada lagi orang itu senangnya adalah tadabbur Quran misalnya. Tapi dia amalkan Qurannya. Dia jadikan tubuhnya Al-Quran Qadim. Perbuatannya adalah tajwid tadi semua. Dia berhubungan dengan semua makhluk Allah menggunakan tajwid. Dia menggunakan idhar, idgham tuh. Musa saja dan Harun disuruh untuk menyadarkan Fir'aun. Bayangkan Fir'aun itu makhluk yang luar biasa. Tapi Allah tetap menggunakan idgham dari semua. Hai Musa, Harun, datanglah kepada Fir'aun dengan bahasa yang lainnya, lemah lembut tuh. Kita kadang-kadang dengan teman kita yang sedang lupa, ya dengan anak kita yang sedang lupa pakai idhar, jeder. Tidak ada. Manusia itu hanya bisa berubah kalau tersentuh di dia yang batinnya. Dengan kemakian, dengan kemarahan. Tadi kata Abah juga, dunia ini hanya tentang cahaya dan kegelapan. Segala persoalan yang kamu sebut masalah itu kegelapan. Berarti kamu sedang ada jarak dari semua. Itu saja masalahnya. Pada saat kamu hilangkan kegelapan menuju cahaya, sebetulnya solusi itu ada bersamamu tadi semua. Ya, karena Allah selalu ada gitu. Tidak pernah ada, tidak ada, tidak ada. Allah itu ada, wujud, jelas, hakul mubin. Hak itu berarti jelas, mubin, nyata tadi semua. Ya, yang goib itu kita, makhluk tadi semua. Nah, disinilah maka sesungguhnya yang mensucikan jiwa artinya adalah mengembalikan hak Allah kepada Allah. Yang pertama, kenali dirimu. Itulah maka kenapa di awalu dini ma'rifatullah. Nah, awal agama itu harus kenal dulu pada Allah. Itu sahabat, kenapa baginda Nabi mengulang-ulang. Bahkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqon. Kenali dia dengan sebenarnya. Karena nanti yang bisa menuju kepada Allah itu Allah masalahnya. Tadi semua yang akhirnya dibagilah menurut syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tetap syariatnya Allah. Tarekatnya juga Allah. Hakikatnya juga Allah. Karena dia awal, akhir, dohir, batin. Nah, inilah yang menjadikan persoalan kita nih berapa ratus tahun terakhir ini Islam sudah kehilangan substansi. Sibuk ritualnya tapi tidak ada kehadirannya. Akhirnya sekarang sadar nggak sadar Islam sedang menuju kehancuran. Dan hadis Nabi, sayati zaman, pada ada satu masa di mana Quran tinggal tulisan, ya hari ini juga termasuk. Qurannya diperlombakan tajwidnya, bagus-bagusan kiroatnya, bagus. Tapi hilang esensinya. Nah, inilah yang harus kita sadarkan ulang tadi semua. Kalau kita sudah jadikan tubuh kita Al-Quran, takhallaqu bi ahlakillah tadi, maka Allah sudah contohkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau kalian percaya Nabi Muhammad itu yang kau cintai, masa kita ngaku Nabi Rasul tapi tidak pernah berbuat bagaimana beliau berbuat? Karena kata Allah kan uswatun hasanah. Kalau ibaratkan rumah, dia itu adalah sebuah perumahan klaster, maka beliau ada rumah contoh gitu loh. Maka segala rumah yang akan dibangun di dalamnya itu harus ngikutin rumah contoh, bahannya, apanya, bentuknya, caranya, metodologi membangunnya, sampai kepada hiasan luarnya pun menjadikan beliau contoh. Tapi kebanyakan sekarang umat Islam hanya menceritakan kemuliaan beliau. Beliau itu sudah dibikin mulia, itu paham ya, aduh gitu. Rajaban ngomongin Nabi Muhammad, makhluk yang mulia, makhluk yang mulia, makhluk Nabi Muhammad itu penyayang, Nabi Muhammad itu pengampun, Nabi Muhammad itu menyayangi orang-orang kecil. Terus kitanya kapan? Itu. Nabi Muhammad itu sholatnya khusyuk. Kapan kita? Karena beliau adalah sebagai rumah contoh. Nah, kalau kita ingin pulang kepada Allah, itulah syafaat. Syafaat itu sudah diberikan metodologinya. Tinggal kita bagaimana melakukan segala. Nabi Muhammad sholat, kita ikut sholat. Tapi bagaimana sholatnya Nabi Muhammad? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka di penghujung sholat ada sholat mi'raj, ada sholat jati.
Yang sholatnya baginda Nabi. Karena kalau sholat seperti yang kita sholat, nggak mungkin Nabi pun lakukan itu di Gua Hiro tadi semua. Ya, tapi yang beliau lakukan adalah sholat jati, sholat mi'raj. Yang sholat adalah tidak sama dengan sholat yang diperlihatkan hari ini. Itulah sholat baginda Nabi yang awal. Karena kalau sholatnya menggunakan fisik hari ini berdiri, ruku, mustahil di Gua Hiro itu. Hanya cukup untuk duduk. Dan memang sholat penghujung sholat itu duduk. Sahabat. Ya, cuma sayang manusia hanya mengisahkan. Mulailah nanti ulama membuat cabang-cabang. Nah, akhirnya manusia kehilangan jejak. Yang wusul ditinggalkan, yang furu disibukkan. Berantem urusan khilafiyah. Cara, inilah. Akhirnya syariatnya dilupakan. Pada syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu. Yang membedakan adalah mansakan. Tadi adalah manasik, cara, metodologi. Tadi. Adapun apapun itu disebutnya untuk menyambungkan frekuensi. Maka silakan lewat tai chi, silakan lewat yoga, silakan lewat apapun yang bisa dilakukan. Tadi semua adalah itulah metodologi atau cara tadi semua. Itulah manusia sibuk dalam saling mengkafirkan gara-gara cara tadi semua. Akhirnya lupa pada tujuannya tadi semua. Maka mensucikan jiwa dari awal adalah dengan tadi adalah ada 3 ilmu yang harus kita ikuti minimal adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi tujuannya adalah tasawuf. Tadi semua ya. Karena fikih seumpama kulit duren, tauhid seumpama daging duren. Adapun yang kamu cari adalah rasa duren. Itulah Islam, iman, ihsan. Tadi sahabat. Islam untuk tubuhmu, iman untuk batinmu, ihsan adalah digabungkan iman dan Islam adalah dengan ihsan perbuatan. Jadi ujung-ujungnya itu adalah kenapa di penghujung orang iman sodakoh, di penghujung orang takwa sodakoh, di penghujung orang ini sodakoh. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi ada yang bertanya kepada Abah kemarin, gimana kalau ada orang rajin menyayangi orang, membantu orang, tapi nggak sholat? Nah ditanya dulu, sholat seperti apa? Itu loh. Kalau kamu baru sesolatan, maka kenapa nggak ada buahnya samroh? Menyayangi hablum minanas, menjaga sungai, menjaga pohon, menjaga dedaunan, itulah ya yang harus dipahami. Tadi adalah bagaimana menyayangi adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka itulah, maka yang harus disucikan adalah jiwa dan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, kalau kamu masih sebagai jiwa, maka kamu akan menderita, sahabat. Karena kamu adalah akan selalu memberi judul kepada perkara-perkara yang inilah yang sebetulnya manusia sudah mata satu, dajjal. Sadar nggak sadar, sudah dajjal. Pada saat mengeringnya kesadaran, akan muncul dukhon di pikiranmu. Nah inilah persoalannya pikiran. Nah, sementara pikiran tergantung di bagaimana di sini adalah jiwa. Tadi semua adalah disambungkan dengan nafas untuk mendapatkan frekuensi. Karena kalau nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi. Ingat itu, maka Nabi bersabda. Sekarang bahasanya frekuensi, vibrasi. Baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat kalau nggak ada hudur. Nah itu frekuensi hudur itu. Menyambungkan getaran elektromagnetik yang di luar dengan yang ada di tubuh kita. Maka di situ ada nafas yang keluar, nufus yang ke jantung. Maka disitulah sebetulnya nasib manusia ditentukan di sini, di jantungnya. Nasibnya itu. Maka inilah yang sebenarnya mensucikan jiwa. Kalau bahasa Al-Quran kata Allah adalah sucikanlah rumahku itu. Ya, sucikan rumahku. Dari apa? Kesirikan. Syirik jali pada tubuhmu, syirik khofi pada hatimu, syirik syir pada ruhmu. Sucikan rumahku. Untuk apa? Supaya nanti bisa kembali pada Tuhan. Karena selama kamu yang ada di syariat di tubuh dohir itu, semua pun yang kamu lakukan, kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Karena kamu itu tidak ada di sisi Allah. Karena Allah malah syai'ah. Wahuwal ana ala ma'alahikan. Sekarang pun dia sendiri. Jadi gimana cara meleburkan? Panakan di aku 4, aku 3. Supaya yang ada dia gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Masuklah
La ilaha illa. Situ biar si ana. Si ana yang sholat, si ana yang zikir, si ana. Karena awal juga dia. Inilah kenapa butuh tasawuf. Taknya adalah tobat. Taknya itu tobat. Jadi tasawuf itu dari taknya tobat. Apa itu tobat? Tabaya tubuh taubatan. Kembalikan. Kembalikan hak Allah pada Allah. Satu wujud nafsiyah. Ingat itu sifat. Jangan hanya ngomong wujud, kidambako. Tapi kamu wujud. Kata kamu Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan kamu. Tapi kamu wujud, Allah wujud. Nah, itu sudah pertama saja udah. Semua apapun yang dilakukan oleh tubuh yang merasa wujud itu tertolak. Kenapa bukan ditolak oleh Allah? Kamu terhalang oleh dirimu. Itu paham itu. Allah itu tidak akan menolak. Karena Allah itu selalu ada. Rahmat Allah itu. Tapi kamu tidak ada masalahnya. Disitulah kita dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Maksudnya telanjanglah di situ. Gantilah pakaianmu dengan pakaian takwa. Ittaqullah. Bukan takwa itu kamu menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Padahal kamu masih ada. Itu bukan ittaqullah. Tadi semua. Itulah sebetulnya Pak Allah Rasulullah mengajarkan begitu mudah. Dan ringan sebetulnya. Kalau ngerti caranya. Dan kamu bahagia kok. Tadi semua. Nah inilah kata manusia cari jalan sulit, nggak berhasil, dipaksakan, akhirnya hitungan jumlah-jumlahan, dibuatlah Allah itu pada isim. Tadi, kodimnya pada kodim idopi, kodimnya pada kodim zamani. Akhirnya Allah digeret-geret pada ruang dan waktu. Padahal Allah itu kan Allah mala syai'ama, wahwal ana alaihi ma'alaihikan. Dulu dia sendiri, sampai sekarang pun dia, dulu dia yang ada, sekarang pun dia yang ada. Coba pahami ini konsepnya sahabat. Kenapa Imam Syafi'i pun berkata, Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardud. Mardud. Ditolak. Itu kata ulamanya. Gitu. Kata baginda Nabi, la sholata. Tidak ada sholat. Illa bihuduril qalbi. Sebenarnya kalau didohirkan dengan hal ini, tidak ada nasi. Kalau kamu nggak nyambung magicomnya gitu loh. Nggak ada terang. Kalau lampunya nggak. Kita ini kadang-kadang tadi dari ayat-ayat kauniyah itu kita kurang membaca. Kenapa perintah pada Nabi dari awal pun ikra, baca. Maka Quran menyebut tadi kenapa? Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, tafakur. Tadi masuklah kepada medan mikir. Ini manusia bukannya suruh berpikir, malah banyak pikiran. Beda tafakur dengan mikir, banyak pikiran. Kalau banyak pikiran terus di otaknya itu masalah hutang, masalah ini, masalah itu, masalah anak, masalah cucu. Semuanya. Itulah yang akhirnya kamu dibiarkan oleh Allah. Ingat, konsep Allah itu harus kamu pahami. Inilah memahami Allah dengan sebenarnya dari awal. Secara tauhid yang sempurna adalah menjadikan bekal kepada kamu. Apa bekalmu yang terbaik? Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan. Itulah Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa orang yang berjalan kepadaku dengan amalnya, aku akan hisab. Kalau amal itu aku yang buat, maka ada di sisiku. Kalau dia yang buat, tidak ada di sisiku. Itulah yang kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Kenapa begitu ayat suruh bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu, bunuhlah dirimu. Taqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Dari semua. Dan itulah juga yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, kepada kita. Tadi, kita dari awal adalah supaya Allah itu ada Al-Karim yang bisa menjamin kita dengan kebahagiaan adalah coba nafikan. Itulah tawakal. Tawakal itu wakilkan, kosongkan semua ya. Kalau ibaratkan tadi, kamu udah kecil, kamu merasa ada, teriak-teriak minta isi. 1 miliar tahun kau adalah berzikir, kamu yang zikir pakai ini, 1 miliar tahun maksiat. Dia tidak akan merubah jiwa. Tugas kamu hanya melepaskan. La wujud illa biwujudika. Lepaskan. Ibaratkan kamu di botol, terombang ambing di danau samudra. Walaupun begitu dekat air kamu di dalam botol, si jiwa dengan air. Tuhan, begitu dekatnya kita antara jantung dengan udara ini menyatu, satu udara. Itulah frekuensi yang harus disambungkan dulu, supaya ada vibrasi. Sudah ada vibrasi, ada resonansi otomatis. Ada ibadah, ubudiyah, abudah. Ada syah. Manusia hanya ngejar-ngejar syah sekarang ini.
Coba. Ngapain ngejar-ngejar sah saja? Karena yang kamu cari itu makjur, balasan. Kamu kan bukan hanya tujuannya adalah membuat WA. Kamu ingin dapatkan jawaban. Sah itu hanya cara bagaimana cara kamu nge-WA itu sah. Adapun makbul setelah contreng 2. Itu. Adapun makjur setelah biru dibuka nih sama Allah gitu. Oh, dia ada di sisiku. Dia tidak ada. Begitu kamu tidak ada, dia ada di sisiku. Begitu kamu ada, ya kamu tidak ada di sisiku. Karena aku selalu ada. Ini konsep dari awal. Maka awal dini ma'rifatullah. Awal wajibin alal insani. Ma'rifatul la sholata illa bihuduril qalbi. Wujuduka dan bun. Wujudmu itulah dosa. Nabinya dicontohkan dibelah dadanya 3 kali. Cuma nggak ngerti lagi manusia ini apa. Dan kenapa shin itu giginya 3. Islam. Shinnya gigi 3. Bismi. Shinnya 3. Dialah shin. Dialah toha. Maka dengan shin dan toha itulah yang untuk membantumu melepaskan, mensucikan jiwa. Untuk apa? Menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid di sini. Ya, sebetulnya. Maka disinilah dalam apa namanya dikatakan adalah walam apa namanya ya summa ahlu tasawufi illa litasfiyati batinihim binuril ma'rifati wat tauhid. Ini Tuan Abdul Qadir. Yang disebutkan ahli tasawuf bila sudah membersihkan batinnya dari cahaya dengan cahaya ma'rifat dan tauhid. Dan adapun tugas kepada dia adalah karena kenapa harus disucikan dulu? Abah sudah jelaskan kemarin kenapa tahalli, tajalli. Kenapa kita ada toharoh? Ternyata toharoh itu lapisannya 3. Toharoh jasadmu supaya kamu bebas dari syirik jali. Karena selama ada aku 4, aku 1 itu tidak ada. Selama ada aku 3, aku 1 itu pun tidak akan ada. Tadi semua. Hanya yang bisa berhubungan adalah aku 2. Sifat, ruh kita. Sifat itu karena tidak lain daripada zat. Tadi semua. Dialah yang maka disebut adalah muraqabah. Tapi yang nanti di ujungnya akhirnya makom musyahadah, makom fana. Bahkan si sifat pun lebur pada zat. Itu tingkatannya. Kebanyakan orang mendengar kata-kata gini, ilmu tinggi. Aduh, awal. Aduh, orang-orang sekarang ini kadang-kadang suka aneh. Nabinya mengatakan, awwaludini ma'rifatullah. Awwal wajibin, kata Syekh Ibn Rusan. Awal yang wajib. Karena nggak begitu, agama itu tidak ada. Tadi semua. Ya. Salatnya fawailul lil musallin. Wa makana salatuhum indal bait. Hanya muka'u wa tasliyatan. Hanyalah salat dari bebeging orang-orangan yang ada di sawah. Tidak ada dampak pada. Ya saya kamu buktikan sendirilah. Sudah berapa lama sih kalian sholat? Padahal sholat Allah menjamin rezeki kepada sholat. Al-akibatul taqwa. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wastabir. Sabarlah. Sabar kamu merasa tidak wujud. Sabar merasa kamu tidak beramal. Sabar merasa kamu adalah bukan yang melakukan amal. Sabar bahwa yang sebenarnya ada hanya Allah. Itu sabar dalam taat. Itu loh. Kalau nggak begitu, ya silakan. Abah tidak merubah perbuatan kalian. Cuma marilah ikuti cara Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad disebut bi'abdihi. Nabi Muhammad aja dianggap sebagai wayang. Masa umatnya merasa jadi dalang. Nah, inilah kan. Kadang-kadang kita ini nggak tahu ngikut Allah mana, Rasul yang mana tadi semua. Ya maka setelah mensucikan tadi adalah kemudian katakan faqad hadallahu lidzakirina biqaulihi wadkuruhu kama hadakum aili aimarati bidzikrikum wa qala abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah kenapa zikir syariat la ilaha illallah menafikan la aku bukan jasad. Itu maksudnya la itu. Aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Aku rasa tapi bukan perasaan. Manusia banyak perasaan tapi tidak memahami rasa. Manusia banyak pikiran tapi nggak berpikir. Tafakur. Pada Nabi sudah bersabda. Kalau cuma untuk banyak-banyakan ibadah, Nabi bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Sesaat saja kau menyambungkan rasamu pada Tuhan. Ada frekuensi dan vibrasi sehingga terasa resonansi. Bangkit. Tuh, hidup. Tuh, coba lihat. Kalau kamu lihat dengar apa? Dia langsung Allah.
Ini kulit kamu tuh bereaksi. Bisa merasakan kehadirannya. Sadar. Langsung berdiri cucukan kalau bahasa Sunda. Sadar. Nah, ini semua. Ini udah 12 rakaat tahajud, yang ada masih merasa soleh lagi. Udah tahajud. Tadi semua malah orang, itulah yang akhirnya perbuatan sia-sia. Karena Allah tidak menyuruh begitu kok dari awal. Apa sih Tuhan itu? Emang dia jisim? Apa dia itu sosok? Gitu loh. Sehingga seperti kamu bayangannya itu, itulah orang Islam sekarang masih menganggapan Tuhannya duduk di atas aras pakai singgasana, Maliki Yaumidin punya singgasana. Kita ini udah ketinggalan jauh, Pak. Dengan Buddha dan Hindu pun sudah ketinggalan jauh. Tadi semua. Nah inilah yang maka kata Abdul Makutan Palikul lima komin martabatun khosatun imma jahriyatun aw khafiyatun fal awalu hadahum ila dzikri lisan summa ila dzikri nafas summa ila dzikri ruh summa ila dzikri sir. Itulah. Maka zikir yang pertama adalah dengan tadi mengingat Allah dengan syariat, dengan ucapan dan perbuatan. Apa ucapanmu itu? Zikir adalah salat dan zikir. Maka ucapanmu la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, bukan wujud. Aku bukan wujud, aku bukan perasaan, tapi aku rasa. Aku bukan pikiran. Aku berpikir, tapi aku tidak mau banyak pikiran. Buanglah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu di awal, jangan nafikan zikir itu. Karena itulah cara menafikan. Namanya juga zikir nafi isbat. Nafikan wujudmu. Maka bila Nabi bersabda, kullu syai'in yarji'u ila, kembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya. Wujud, kembalikan, lepaskan bagi kamu tadi semua. Ya. Illallah, la ilaha illallah. Setelah kamu mengembalikan dirimu yang dohir, silakan. Ya, buat teman-teman TKN seperti biasa 165, buat teman-teman yang lain, misalnya Satoria 1000, silakan. Kalau TKN habis setiap sholat 165. Kalau misalnya Satoria ada yang 1000 tapi setiap sholat subuh. Silakan. Tadi semua. Itu harus diawali dulu ini. Kembalikan diri yang 4. Aku 4 ini memang nggak mudah. Karena ini aku binatang. Pada tubuh ini ada 4 sifat. Nafsu amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Dan Allah hanya akan mengambil yang ujung ini. Nggak ada Quran. Ya ayyatuhan nafsul amaroh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Enggak ada dalilnya. Ya ayyatuhan nafsul lawwamah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Enggak ada. Yang ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia sudah bergetar. Bulu-bulu berdiri. Kulitmu, ada duri-duri pada kulitmu. Merespon kulitmu, merespon bulumu, merespon tulangmu, merespon darahmu. Pada saat datang panggilan yang terindah dari Dia yang maha indah, Dia yang maha besar, Dia yang maha agung. Sebetulnya agama ini bukan main-main, tapi rasa. Dan dia ada. Nah, inilah yang harus dimakan. Maka kenapa Abah sudah tidak mampu mengimami sholat lebih dari 6 bulan? Karena bahasaan syariat, Abah sudah nggak berhak mengimami sholat. Batal. Baru Fatihah 2 baris sudah nggak kuat dengkul ini berdiri. Tidak sanggup sahabat kalau kamu jago. Inilah. Makanya aneh orang bisa sholat sampai belasan rakaat. Sholat apa? Tapi nggak apa-apa, jangan rendahkan. Itu juga bagus tadi semua. Cuma kata Abah, tingkatkan. Bukan di situ. Kamu tidak butuhkan puluhan rakaat sebetulnya. Yang diminta oleh Allah itu adalah kesadaranmu. Kesadaran akan hadirnya Dia. Dia ingin dari awal pun ingin diakui. Dialah yang ingin diakui, bukan kamu yang ingin diakui. Adapun sistem tentang surga neraka ini sudah dibuat oleh Dia. Kalau kamu tidak berada pada frekuensi yang lempar dari orbitnya, kamu akan neraka sendiri. Tapi pada saat kamu mengikuti Dia, sebetulnya di dunia ini pun sudah berada di surganya Dia. Karena Dialah surga itu.
dan dialah juga neraka itu. Dari semua. Ya, maka disinilah sesungguhnya kita diajak oleh oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi ya, pertama zikir lisan, kita menyucikan jiwa dengan zikir lisan tadi semua. Yang kedua adalah dengan zikir nafas. Bagaimana kamu menyadari tersambungnya frekuensi? Kamu jangan dikira di sini tuh. Inilah. Tadi semua. Coba lepaskan. Kalau tubuh kita seperti botol ini, ya, yang di botol ini ada pada air ini, ada di botol ini, dan inilah tubuh kita. Maka selama ada tubuh ini, sahabat, maka si air kita ini tidak akan bersatu dengan sahabatnya. Paling hanya kamu bahkan napas masuk, napas keluar, sirullah, nurullah, untuk menyambungkan yang ada di jantungmu di sini, sahabat. Ya, dia yang ada. Maka itulah pada saat orang lagi napas keluar, ditutup hidung, tutuplah sumber ruh, karena ruh bukan di tubuhmu, di sini, meliputi dirimu semuanya. Ruh, hanya satu ruh, semua masuk ke dalam, masuk keluar. Ada dirimu yang sejati bersatu dengan diri dia yang maha agung dengan tarikan nafasmu, dan dia selalu begitu setiap hari. Maka dari zikir lisan, masukkan zikir nafas itu. Menyadari nafas masuk, nafas keluar. Ya. Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang tidak menyadari nafas masuk dan nafas keluar, gak ingat kepada sang hayat, sang ruh hidup, maka dia adalah hayawan, kata Nabi. Mislul hayawan, dunal baqar. Dia, tapi bukan bangkai sapi. Terlalu mulia bangkai sapi. Lahya kal hinjir, sama saja seperti babi. Nah inilah tentang bagaimana memasukkan, mengeluarkan nafas yang harus difahami tadi semua. Ya. Kemudian dari zikir nafas itu masuk keluar. Tapi sebelumnya tetap harus, ini yang awal adalah sebagaimana yang dikatakan oleh bahwa untuk toharoh batin, sahabat, ini adalah yang dikatakan adalah wahiyya ala nau'aini toharatul zahir wahiyya tasulu bima syari'ah wa toharatul batin wahiyya tasulu aidon bitaubat. Itulah tasawuf, taknya tobat, sodnya supun, pensucian jiwa, tasawuf, wawunya wilayah, harus punya guru, sisin dan toha itu, ya waw itu, dan fa di penghujungnya adalah sampailah kamu lepaskan tubuhmu sebagai baju, kembalikan pada kain, kembalikan pada benang, kembalikan pada kapas, kembalikan pada kosong. Ini semua. Ternyata sebenar-benarnya yang ada itulah yang kosong. Sebenar-benarnya yang tidak ada itulah yang ada. Dan sebenar-benarnya yang ada ini ternyata yang tidak ada. Inilah. Kalau kalian sudah memahaminya. Maka kalau ibaratkan tubuh dari fiilnya, masukkan ke asmanya, ke hati. Dari asmanya, dari hati, masukkan kepada sifatnya di ruhmu. Dari sifatnya, kembalikan pada zatnya di syirmu. Leburlah kamu semua. Berarti kamu sudah fana. Fana, fa itu tasawuf, taknya itulah tobat. Kembalikan di aku 4, aku 3. Kembalikan. Supaya kamu bisa berkomunikasi dengan aku 1. Aku sumber. Dialah pemilik frekuensi. Dialah pemilik vibrasi dan resonansi. Dari semua. Maka disitulah sebetulnya. Kenapa? Walaupun mereka itu nggak sholat seperti kamu. Orang Korea, orang Jepang, orang Eropa. Tapi lebih sholat daripada kalian. Karena mereka mengerti frekuensi dan vibrasi. Kenapa? Karena mereka ngerti ilmiahnya. Mereka mengerti EMC kuadrat. Coba, Einstein itu tidak mungkin membuat EMC kuadrat. Itu energi. Kan semua makhluk ini energi yang sudah berbuah materi. M-nya materi. Energi yang ada pada materi itu akan meningkat kalau dikalikan C kuadrat. Lihatlah dalam aplikasi planet kita. Ada bumi, ada bulan. Bulan itulah yang mengitari bumi, sementara matahari beredar pada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti, ada miliaran galaksi beredar mengikuti galaksi Skyway atau Milky Way, ya. Kemudian nanti triliunan itu akan berputar lagi pada satu orbit galaksi, galaksi di atas galaksi, galaksi di atas galaksi. Sampailah
hitungan Tuhan itu sebetulnya hanya 1,5 jam hitungan manusia. Nah itu, maka dalam Tuhan sedang bercanda dengan alam ini setiap 1,5 jam saja bagi dia. Sama jam detik, menunggu yang menit itu adalah 60 putaran si detik. Baru yang menit tek. Gitu. Sementara si jam menunggu 60 balik si menit. Barulah jam. Celek. Nah, gitu. Sementara jam 24 jam menunggu 1 hari, 1 malam, 24 jam. Bumi ini bergeser 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 windu, semua. Di mata Tuhan itu, kayak ibaratkan jam tadi. Jam Tuhan hanya sekali aja, tek. Nah, gitu. Kun, fayakun. Semua, ya. Maka itulah yang harus dipahami. Bagaimana kita ini hudur dengan nafas. Sementara mereka dengan Shaolin yang dilatih nafas, pernapasan. Ya. Yang Tai Chi yang dilatih pernapasan. Yoga yang Tai Chi. Semua. Mereka lebih sholat dari orang sholat. Tadi semua. Nah, itulah. Mereka hidup makmur, bahagia, ekonomi berjalan dengan baik, uang banyak, jalan-jalan banyak. Tadi semua. Nah, itulah. Kalian nuduhnya kafir aja tadi. Bahkan digunakan oleh Tuhan, menjadikan bendahara Tuhan. Dibikinlah mereka konglomerat. Tuhan percaya sama dia. Kamu jadi konglomerat ya, kamu jadi konglomerat ya, kamu jadi konglomerat karena aku tahu jiwamu. Kamu sudah lulus. Orang Islam cuma ngapirin hanya belangsak hidupnya. Ini tadi semua. Belangsak ilmunya, belangsak hartanya, belangsak akhiratnya. Coba. Dan itu sudah dihitob oleh Tuan Syabul Qadir dan Imam Ghazali. Bahwa kebanyakan manusia di akhir zaman ini 90%-nya. Dan Allah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran. Tadi semua, ya, mari rubah, ayo, mari kiamatkan. Setelah kita kering kesadaran, jangan sampai ada duhon muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Jadilah pandanganmu pada Dajjal 1 mata saja. Kamu hanya suka melihat yang kamu suka, nolak yang tidak kamu suka, itu Dajjal sebetulnya. Kamu nolak hari Minggu, senang hari Minggu, benci hari Senin, Dajjal. Itu Dajjal itu. Tadi semua, tadi semua. Jadi menolak pada kanan Allah, kiri Allah, atas Allah, bawah Allah, rugi Allah, untung Allah, surga Allah, neraka Allah. Nah, kamu berarti sudah menjadi jiwa yang mutmainnah, atau balik lagi pada hakikat ruh. Karena ruh itu mau nasi kata Magicom jadi atau tidak, aku tidak akan marah-marah karena yang salah bukan setrum, yang salah aku. Magicomku rusak. Kata lampu pada saat dia mati, kenapa terang, kenapa gelap? Dia nggak nyalahkan siapapun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi begitu. Nah, gitu. Anggaplah bahwa itu Nabi Yunus. Tadi semua. Yang dikeliputi dengan ikan nun. Kenapa mati? Yang salah aku. Karena setrum ada kok sebenarnya. Cuma aku mati. Gitu. Sama aja. Gitu. Ya, Tuhan sedang ajarkan sama kalian tiap hari di rumah. Lewat lampu, lewat TV, lewat apa. Sebetulnya dia sedang mengajarkan kamu tentang dia. Makanya kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu adalah babun ilallah, pintu untuk mengenal Allah, lewat listrik, lewat Magicom, lewat apa. Kalau kamu ketemu Magicom yang nggak jalan-jalan jadi nasi, jangan nyalahkan PLN, jangan nyalahkan setrum. Yang salahkan adalah, oh Magicomku rusak, aku rusak, gitu kan tadi. Jadi enak orang lain, oh ini belajar, karena dia sudah bebas dari Dajjal. Kalau masih Dajjal, selalu yang dia pilih apa yang dia suka menurut hawa nafsunya. Dajjal itu. Jadi pahami tentang istilah-istilah sanepan baginda Nabi tentang kiamat itu. Dajjal. Setelah Dajjalnya kamu bebas, oh ternyata kanan Allah, kiri Allah, lapang Allah, sempit Allah. Kalau bahasa hikam, kau disempitkan karena engkau bukan milik kelapangan, engkau dilapangkan karena engkau bukan milik kesempitan, karena engkau milik aku, kata Allah. Milik ruh, hai jiwa. Kamu itu jangan ke kanan, ke kiri. Kamu lapangkan susah, disempitkan juga. Terus kamu gonjang-ganjing dengan lapang sempit, berkah tidak berkah, dosa pahala, baik buruk, ya kamu tidak akan pernah bisa kembali. Tadi itulah yang Dajjal. Akhirnya masuklah setelah kita sadar sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Tadi semua sedang dia mengajarkan kepada kita si jiwa 2 potensi untuk melihat diri kita. Nggak ada lagi Magicom yang nyalakan PLN, nggak ada lagi TV, nggak ada gambar menyalakan PLN, nggak ada lagi radio yang nggak bunyi menyalakan PLN setrum. Yang salah dirinya sendiri, yang salah si jiwa, si radio, si TV, si kulkas, tadi semua. Enggak. Tadi semua, ya.
tidak akan menyalahkan lagi. Itulah kenapa para nabi tidak menyalahkan Allah atau orang lain, dirinya. Segala sesuatu yang tadi kata Abah, kenapa Islam jadi negara terpuruk ke-86? Kan tidak bahagia. Karena kita salah diri kita sendiri. Kita terlalu menganggap bahwa kita buang lain kafir, semuanya masuk neraka. Yang jelas, bung, kalian yang sedang dalam neraka itu hanya akan dilihat oleh orang yang sadar. Ya, cuma sayang, banyak yang masih mabuk. Maka Allah wala taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan sholat ya kalau lagi mabuk. Dan janganlah mendekati masjid sebelum kamu bersuci. Nah itu. Cuma bacanya lempeng aja begitu. Padahal apa yang harus kamu sucikan itu? Ya, bukan mandi adus dari semua. Sucikan jiwamu. Sucikan ruhmu. Kembalikan. Maka itulah mandinya. La ilaha illallah, bersihkan. Tadi semua. Ya. Mandinya, makannya, istinjaknya, itu yang harus diperhatikan. Mari katakan wahyala nawaini taharul dzahir wa hiya tasul bima syariat wa taharatul batin wa hiya tasul aidan bi taubat wa talqin wa tasfiyati wa suluki thariqah. Fa idan taqada wudu syariah bihuru bihurujin najsin yajibu tajdiduhu bil ma'i kama qala man jaddadal wudu'a jaddadallahu ilaihi imanuhu. Tadi semua. Pada waktu Nabi, hai Ali, perbaharui imanmu. Bagaimana ya Rasulullah memperbaharui iman? Akshiru min qauli la ilaha illallah. Tinggal la ilaha illallahnya juga, sahabat-sahabat. Jangan bukan ilaha illallah kamu yang ada lagi. Itulah persoalannya. Kenapa? Segalanya diawali mengenal Allah itu di situ. Sampai falam wa yal ihwan annal aslah wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Hei, ketahuilah ikhwanku, kata siapa itu? Kata Ibnu Arabi, kata Imam Ghazali. Hei ikhwan, sadarilah. Itu. Tadi, sesungguhnya yang wajib bagi kamu adalah yang asal, yang pokok, yang asas, yang dasar. Kenalilah Tuhanmu. Wujud kidambako. Tadi hanya pemujian aja. Wujud. Nafsiyah. Kenapa satu ya? Ya satu. Yang Allah itu hanya Allah yang boleh wujud. Tapi eluhnya merasa wujud. Coba. Apalagi masuk muhalafatul hawadis. Coba kamu belajar muhalafatul hawadis. Kamu sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Sebenar-benarnya yang melihat hanya Allah. Sebenar-benarnya itu kan muhalafat. Kamu menyeberangkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqqil Allah. Termasuk apa tidak wujud kecuali wujud Allah. Nah itulah wujud kita, wujud arad, wujud waham, wujud sangkaan, wujud yang tidak wujud. Segala wujud yang wujud, tidak ada sebelumnya, itu artinya tidak wujud. Pahami itu. Jadi yang disebut wujud, dia ada, tidak ada awal, ada, tiada akhir. Wal awal dia, wal akhir dia. Dohirnya dia, batinnya dia. Itu saja tugas kita. Kalau kita bisa begitu, kebetulannya Abah sudah merasakan itu. Maka kenapa sekarang Abah dari mulai akhir November tahun 2023, Abah ingin berbagi kebahagiaan yang pernah seorang konglomerat di Singapura, Alvin Lim, Mr. Asep, you look so, always happy. Apa sih? What do you have? Saya nggak punya apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya ada I don't. Kata dia bilang, I don't know. Saya kalau mau lakukan sesuatu without your advice. Itu sebab ini kadang-kadang orang Hindu, orang Buddha, konglomerat Katolik masih percaya pada ruhani gitu. Orang Islamnya sendiri malah kembali ke dukun, ke jin, tadi semua. Ada Gunung Kawi, Gunung Kemukus, tadi semua. Untuk cari apa? Nomor. Maaf ya. Ini kenyataan. Alvin Lim seorang konglomerat. Dia seorang Buddha sejati. Ya. Dia percaya dengan rohani tadi semua. Maka Abah sering telepon sama dia dulu. Cuma sekarang Abah karena dia juga tahu Abah nggak ini. Tapi selalu dia telepon apa semua. Pak Asep, how are you, whatever tadi semua. Anything, apapun yang kamu butuh, tell me. Itulah bedanya Abah saya tuh. Padahal sudah konglomerat ditawarin pabrik, saya tolak semuanya. Karena bagi saya Allah terlalu indah tadi semua. Sampai saya katakan, dia bilang, apa yang Pak Asep miliki, itulah Pak Alvin. Kalau 1 miliar kali harta Pak Alvin yang sekarang udah 100 triliun itu dikasih saya sekarang, saya nggak mau. Gitu. Ini
Orang masih ngarep-ngarep belajar ma'rifat, otaknya duit, bayar hutang. Coba Allah dikadalin kayak begitu. Maka buat teman-teman yang Allah ajarkan 3 hari, 7 hari, kenapa belum berhasil? Karena kamu salah itikadnya. Luruskan itikadnya tadi semua. Setelah luruskan itikadnya, jadilah Allah. Jangan ragu-ragu. Aku tidak ada, yang ada Allah. Gitu loh. Belajarlah menafikan af'al ke asma, asma ke sifat, sifat ke zat. Sampailah pada titik itu. Karena hanya titik itu yang bisa melakukan apa-apa. Kamu la haula wala quwata. Ingat itu. Ya. Pada saat, karena selama kamu yang ada, kalaupun ibadah tetap iblis akan menghancurkan. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum kecuali si mukhlas. Si mukhlas yang sudah sampai ikhlas. Karena mukhlis orang yang belajar ikhlas belum sampai. Mukhlas adalah orang yang sudah sampai ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sudah menafikan af'alnya, asma'nya, sifatnya. Kembalikan lebur pada zatnya. Dia sudah syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasroh. Syuhudul wahdah bil wahdah. Itulah yang disebut mensucikan jiwa. Kembalikan pada hakikatnya yang awal. Maka bukan dengan sholat, tapi sholat harus sholat dia, zikir dia. Karena Nabi Muhammad pun ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli, akulah yang sholat. Emang sebenarnya selama ini kalau kamu sadar pun kamu nggak pernah sholat sebenarnya. Bahkan kamu itu setiap hari sudah dikasih baju oleh Allah, tadi semua dicebokin oleh Allah, disuapin oleh Allah, tadi semua. Kamu bekerja ke kantor pun oleh Allah diwakili. Kamu yang jadi nelayan pun diwakili oleh Allah. Sebenarnya kalau kalian sadar tadi semua, pada satu hidup itu tadi semua ya. Dan kamu bisa rasakan setiap helaan napasmu tadi semua. Tadi napas keluar dan napas masuk yang kita tadi semua. Tidak ada. Ya silakan pilihan padamu. Maka jangan berbangga saya doktor, profesor, apa itu. Kemuliaan bukan di doktor, kemuliaan bukan di profesor, bukan. Tadi semua ya. Ini orang sekarang ini senang detail kepada tubuhnya sendiri. Senang dipanggil ajengan, panggil kiai, mama, buya. Aduh, semakin buya, semakin terdilah di mata Allah. Tadi semua ya. Maka inilah yang harus kita rubah paradigma, kembali ke tauhid, kembali pada Allah. Itulah metodologinya. Sabar kita, sabar, syukur. Tadi kata Allah, wa'mur ahlaka bisalat wastabir alaiha. Bersabarlah kamu semua. La narzukuka. Aku tidak menyuruh kamu cari rizki. Karena rizki itu wal akibatul taqwa. Karena rizki itu adalah setelah engkau telanjang. Karena hukum Allah sudah ada tadi semua. Oleh karena itulah, sahabat, kita kemarin di Muharram sudah mandi, oke. Teruskan mandinya di rumah. Bagaimana mandinya? Ya. Bagaimana kamu barangkali yang dekat dengan kolam, kamu belajar menyelam. Belajarlah seperti bayi dalam kandungan ibu. Sehingga bayi itu bisa komunikasi sama Allah. Kenapa? Karena matanya tertutup air ketuban, telinganya tertutup air ketuban, mulutnya tertutup air ketuban, semuanya tertutup air ketuban. Maka disitulah engkau bisa komunikasi dengan Allah. Allah bertanya padamu, alastu bi rabbikum, dan engkau begitu sadar. Bahkan diskusi. Sampai engkau meminta pada Tuhan nama bersama antara engkau dan aku. Aku rahasia engkau rahasia aku. Dan inilah yang terjadi. Tadi semua adalah bagaimana merasakan itu. Maka sahabat, kalau bahasa konsepnya begitu banyak, tapi ya buat apalah ya. Karena bukan konsepnya. Yang penting adalah bagaimana kita adalah mengembalikan. Itu saja. Makanya tasawuf tanya ada tobat, sodnya ada sopun, mensucikan kali. Sop, maka kenapa sabun itu sop itu sabun bahasa Inggris, suave bahasa Perancis, sop sufun dari mensucikan ya. Tadi sabun di kita gitu. Sabun, sop tadi semua ya. Ya sahabat, karena pada setelah dunia ini nggak ada harganya di matamu tadi, sebagian abah pada ditawarin, Pak Asep itu saya bilang, Pak, Bapak kalikan 1 triliun kali harta Bapak ditukar sama saya nggak mau. Tadi semua ya. Sampai apa sih yang dimiliki oleh Pak Asep? Nah gitu bahasanya. Ya itu sulit dikatakan, ceritakan kata-kata. Rasa ini susah. Membumbungnya rasa ini. Merasakan kehadirannya itulah yang sulit sehingga tadi. Nggak ada lagi nilai dunia ini. Tadi semua ya.
Setelah di matamu sudah tidak ada dunia ini, maka dunia inilah yang akan mencarimu. Ingat, dunia ini perwujudan Allah juga. Bagaimana kau mengejar-ngejar dia, sementara dia itu Allah juga? Mana mau dia tunduk padamu? Yang dikhawatirkan adalah tadi, botol kecil di istidroj. Tadi semua. Botol kecil di istidroj. Tadi semua. Akhirnya dia, kamu menderita sendiri. Tadi semua. Ya. Itu, ya mungkin itu saja sahabat yang bisa Abah sampaikan tadi semua. Ya. Coba. Itulah fana. Fana itu pada saat engkau udah hitam dunia ini. Sudah tidak indah. Kenapa? Nah, ini buat teman-teman ada yang sudah sampai di martabat itu. Abah kasih tahu. Kenapa bahaya dunia ini hilang keindahannya? Itu tandanya engkau sedang akan dinaikkan ke dalam pandangan batinmu. Karena di sebalik yang hitam ini semua ada yang lebih indah 80.000 kali daripada apa yang kau lihat hari ini. Itulah Jannatul Na'im. Sementara hari ini seindah-indahnya Jannatul Ma'wa. Keindahannya masih dibarengin dengan syahwat kita. Dari semua. Maka di sini masih tercampur antara kenikmatan dengan antara sehat dan sakit. Masih tercampur antara kenyang dan lapar. Nanti di alam kedua sudah tidak berlaku hukum gravitasi. Tadi makhluk tidak lagi ada yang menua dan memuda, sama semuanya. Itu baru alam kedua. Padahal ada 7 alam yang disebut pimak ada sidkin inda malikin muktadir. Di mana? Ya di sini juga. Karena disitulah bumimu dari semua. Tinggal kamu di sisi mana adanya tadi semua. Ya. Minimal hari ini jadilah bulan. Bulan selalu setia mengitari adalah bumi tadi semua. Minimal kamu sadar sebagai badrun yang mengitari Samsun matahari, anta Samsun, anta badrun. Jadi EMC kuadrat, C kuadrat dikalikan. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskat. Inilah piskat. Fiha misbah, di dalamnya ada misbah. Nah, keluarkan cahaya misbah itu, cahaya Allah. Bagaimana? Karena di dalam misbahnya itu ada azuzajah. Tadi apa? Syirik jali, syirik hobi, syirik syir. Inilah yang menutupi. Padahal di dalamnya ada misbah. Siapa misbah itu? Itulah hakikat Allah, Nur Muhammad yang membawa hakikat Nurullah yang akan memancar pada tadi semua. Sayang sekarang terhijab, ada embun jelaga tadi semua. Ya, maka azujajatu ka'annaha kaukabun. Nah itu. Sementara semprongnya ini adalah ka'annaka, di dalamnya ada kaukabun, ada bintang, duriyun, ada permata. Sajarotin mubarakah, ada pohon sajaroh mubarakah pada jantungmu itu. Maka pada beres urusan dadamu, qad aflaha man zakaha, sudah pasti kamu akan bahagia. Qad litahqiq, pasti kamu bahagia. Allah yang menjamin. Hayyalal sholah, hayyalal falah. Kalau kamu benar sholatnya, marilah raih kebahagiaan, kemenangan. Ini sholat tadi semua. Kebahagiaan yang ada. Kenapa? Kamu bersandarnya pada bedung, pada adan. Tapi telingamu udunmu ini tidak pernah dengar suara Allah. Kamu hanya dengar suara speaker, tapi nggak dengar suara Allah. Kamu hanya dengar ceramah daripada suara, tapi kamu nggak mendengar. Tadi semua, ya. Dan Allah sudah berjanji begitu. Dan Allah dohirkan, ternyata. Abah menyaksikan, kenapa Imam Sajili begitu luar biasa. Tuan Abdul Qadir begitu luar biasa. Bahkan guru saya, pengawas Abah Anom, luar biasa. Membangun Masjid Khadijah di Singapura. Tadi semua. Coba. Hanya seorang kiai dari kampung, dari Tasik, tapi bisa membangun masjid di Singapura. Nah, itu kan gagah tadi semua. Dan untuk tubuhnya, beliau wakil ketua MPR, nggak main-main tadi semua ya. Karena untuk tubuhnya juga ada ayyada yu'ayyidu, ada pesta buat tubuhnya tadi semua. Cuma sayang kita manusia kehilangan kesadaran tadi kita masih mabok tadi semua. sehat semua sahabat. Tetap husnudon, tetap berjalan, insya Allah. Karena selalu ada yang terbaik, ya. Dan jangan mencari isi, capek, ya. Perbesar kapasitasmu, si jiwa itu. Seberapa luas jiwamu, seberapa luas yang akan datang padamu. Itu aja persoalannya. Berarti kalau begitu persoalannya adalah bukan mencari-cari rezeki. Betul kata Allah tadi. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tapi masalahnya manusia adalah gimana Allah mau ngasih? Bagaimana PLN mau ngasih bohlam 5 watt? Kalau dikasih 10 watt aja putus dia. Itu si jiwanya nggak siap. Maka itulah kenapa kita dibuktikan sekarang di negara kita ini 1.000 triliun dipakai judi online. Bayangkan. Itu artinya kamu tuh nggak siap kaya. Ya, artinya masih jiwa miskin tadi semua. Jiwa yang fakir tadi semua. Ya, orang kayanya miskin, fakir,
Buktinya apa? Tidak pernah cukup pejabat kita ini. Karena fakir. Ya, inilah yang kita harus rubah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, terus karena tetap husnudzon, tetap berbaik sangka pada Allah tadi semua. Maka kata Abah, kalau seandainya ya Allah, aku berserahkan sajalah padamu tadi semua. Ya, tapi jangan tomah. Jangan umniah, jangan lamunan. Artinya kalau betul-betul roja pada Allah, roja itu bukan diam. Ingat itu. Kan ada orang pusing ilmunya, Pak. Saya serahkan aja pada Allah. Itu namanya umniah, ngelamun. Mau pasang lotre, nggak pernah pasang lot. Ayo pasang aja lotrenya, bahasanya begitu. Ayo lakukan saja. Dimanapun kamu nyampainya, Allah akan melihat niatmu itu. Percaya sama Abah. Ya. Itu saja barangkali yang bisa dipahami, sehat semua. Ya. Yang bicara tidak yang lebih baik, yang mendengarkan. Yang bicara tadi semua, yang insya Allah satu saat akan diam tadi semua ya. Sehat semua berkah semua, bahagia semua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.